Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillah. Alhamdulillah, tanpa kita terasa hari ini kita ketemu Idul Adha di tahun sekarang. Mudah-mudahan dengan perjalanannya yang selama ini sampai kita bertemu di Idul Adha yang sekarang, kita bisa memaknai dalam hal Idul Adha di kehidupan sehari-hari kita. Umum di luar sana yang berlebih dengan keadaan ekonominya, yakni bisa mengorbankan binatang-binatang yang mau kita korbankan, yakni yang di luaran umumnya ada domba atau kambing, bahkan ada sapi sampai onta. Tetapi bagaimana dengan keadaan kita orang-orang Paku Banyu yang memang belum dikasih kesempatan oleh Allah? Setidaknya kita bisa mengorbankan sifat kebinatangan kita yang selama ini bersinggah di dalam hati sanubari kita, bahkan kepada jasad kita, pikiran kita. Mari kita korbankan, kita buang jauh-jauh sifat kebinatangan, cenderung membangkitkan alam bawah sadar kita, bahkan dalam alam sadar kita, menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi manusia-manusia yang seutuhnya, yang jauh dari sifat kebinatangan. Untuk itu para subscribe yang ada di luar atau saudara-saudara kita yang ada di luaran sana, mari kita merenungkan sambil mau munajat kepada Allah yang hari ini kita belum bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkorban hewan. yakni saya pertegas sekali lagi, mari kita korbankan sifat kebinatangan kita, sifat hayawani yang ada di diri kita, baik timbul dari jasadiah kita maupun timbul dari pikiran dan hati kita, menjadikan orang-orang yang senantiasa utuh dalam arti kemanusiaan, timbulkan menjadikan orang-orang yang senantiasa peduli dengan orang lain, bahkan mau mengorbankan diri kita baik berupa pikiran, tenaga maupun materi yang ada di diri kita untuk kebaikan orang banyak. Yakni yang demikian tentu berat, tetapi segala sesuatu perlu diawalin supaya mulai terbersih di diri kita. Ternyata langkah demi langkah yang sudah kita lakonin selama ini tentu memang ya korban waktu, korban padang yang materi, dan korban bahkan tenaga kita. Tetapi insya Allah kalau itu semua kita persembahkan karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan satu balasan dari Allah yang lebih dari apa yang kita perjuangkan. Perlu saya pertegas bahwa segala sesuatu yang baik jangan berorientasi kepada orang yang memang sudah kita tolong, tetapi lebih berorientasi berharap ridhonya Allah dengan semua yang sudah kita sampaikan, baik dari langkah kaki,
sampai pikiran kita, bahkan sampai materi yang harus kita keluarkan dengan satu harapan ridho kepada Allah. Insya Allah Allah balas berlipat ganda, dan bahkan tanpa kita sadari di luar banyak orang-orang yang senantiasa berharap, kadang-kadang pitulung wasilahnya lewat kita, hakikatnya memang itu sudah diantar oleh Allah. Jangan pernah menyempitkan diri, jangan pernah merambah diri kita kerdil, karena tatkala ciptaan Allah ini dikerdilkan sendiri, dipersempit sendiri, yakni pada dasarnya hakikatnya tetap seakan-akan mengkerdilkan Sang Pencipta. Diri kita harus mulai ditanam di alam bawah sadar kita. Pengorbanan yang sebenarnya yakni kadang-kadang untuk kebutuhan keluarga sendiri, kadang sampai kita abaikan bagaimana kita harusnya bisa bercengkrama dengan anak dan keluarga. Kadang kita harus bisa mengorbankan itu untuk senang yang sesaat itu demi menolong orang yang memang banyak minta pertolongan di luar. Ini adalah salah satu bentuk, dan ini perlu kita kembangkan. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang lain, itu adalah endingnya. Jadi berlomba-lombalah mencari satu kebaikan dalam semua hal. Jadi fastabiqu khairat, berlomba-lomba mencari satu kebaikan di semua hal, kulihat. Insya Allah kita akan mendapatkan satu faedah dari apa yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan, kita nanam sesuatu di ladang yang memang gembur dan subur. Kalau tanaman itu kita rawat, kita pupuk, tinggal kita harapannya yakni panen. Dan kalau tanaman sudah dirawat, tanpa kita sadari kadang-kadang panen itulah yang menjadikan melimpah ruah, itu yang menjadikan senang dari kita. Jangan terlalu berorientasi kepada kalau kita yang begini harusnya sampai sekian, enggak perlu. Santai saja, dan hidup ini jangan sampai ngoyo, dipakai santai. Yang penting segala sesuatunya dengan cara yang ikhlas. Insya Allah Allah penuhin apa yang selama ini kita butuhkan. Makanya sering saya sampaikan di beberapa waktu, beberapa pertemuan, bahwa seandainya hidup ini saling melihat orang sana lebih baik daripada kita, dan ada sifat yang senantiasa membandingkan, itu kan hanya pandangan manusia. Tetapi pandangan kita sebagai umat Islam seharusnya kalau melihat sisi untuk jabatan, bahkan untuk harta, ini jangan sekali-kali melihat yang ke atas, yakni lebih baik melihat ke bawah. Tetapi kalau ilmu, tanamlah di diri kita bahwa kita ini al-fakir, fakir akan ilmu, senantiasa sampai sejauh apapun cari ilmunya, supaya kita tahu tentang hal yang memang selama ini kita nggak tahu. Tetapi memang banyak orang yang di luaran sana kadang-kadang menganggap bahwa timbang begitu, itu kan kesimpulan mereka, ya monggo saja. Tapi kalau memang mau bergabung di Paku Banyu, silakan datang di Paku Banyu. Di Paku Banyu tidak ada tertutup, tapi monggo yang serius supaya tahu apa hasilnya di Paku Banyu. Hanya seukur ngeriung, apa kita bisa bebenah diri menjadikan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri ke ilahi Rabbi, menjadikan orang-orang yang senantiasa lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu adalah target. Karena di Paku Banyu bukan berarti saling menggurui, tetapi saling mengingatkan. Kalau ada saudara yang memang merasa perlu diingatkan dan minta saran dan sumbangsih, di Paku Banyu insya Allah siap. Monggo, permasalahan apapun kita rembuk di Paku Banyu.
semuanya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hasil. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kalimat ini menjadikan satu tambahan wawasan kita dan menjadikan bekal hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa hidupnya tasakur atas nikmat yang sudah Allah karuniakan, bersyukur atas hal-hal apapun yang sudah Allah sematkan di diri kita. Manusia yang paling hebat adalah manusia yang tatkala salah mau mengakui kesalahannya, dan tatkala mendapatkan anugerah ucapan terima kasih alhamdulillah atas apa yang sudah kita capai. Hakikatnya tetap jangan jauh dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penganugerah, Sang Maha Pengasih. Tetap rendah hati supaya kita tidak disebut orang-orang yang senantiasa congkak dan sombong atas apa yang sudah berhasil di diri kita. Itu aja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.